Terra Luna dikembangkan oleh Terraform Labs, sebuah tim yang berbasis di Seoul, Korea Selatan yang dipimpin oleh Do Kwon dan Daniel Shin. Pengembangan Terra dimulai pada awal 2018 dan diluncurkan pada April 2019. Untuk beberapa saat, proyek Terra beroperasi tetapi dengan sedikit atau tanpa daya tarik. Itu sampai Januari 2021, ketika Terraform Labs berhasil mengumpulkan $25 juta dalam satu putaran dengan Coinbase, Arrington XRP, dan pemain besar lainnya. Ini menjadi pemicu awal Terra Luna yang mendapatkan daya tarik di ekosistem kripto. Namun seperti yang Kriptosia semua sudah tahu, di awal 2022, Terra Luna menjadi salah satu hot issue di dunia kripto. Token dan stablecoin algoritmik yang bernilai miliaran dolar ini dalam waktu beberapa hari saja menjadi tidak berharga. Hari ini kita akan bersama melihat bagaimana kejatuhan Terra Luna menghancurkan pasar kripto, memusnahkan beberapa investor top di crypto space, dan membangkrutkan platform pinjaman di seluruh dunia. Terra Luna adalah sebuah dual token system dengan Luna sebagai token dan Terra USD atau UST sebagai stablecoin. Terra memulai dengan cukup sederhana. Protokol menggunakan nilai tukar bawaan untuk menjaga harga USD stabil pada $1. Siapapun dapat menukar 1 USD dengan Luna senilai $1 atau Luna senilai $1 dengan 1 USD. Ini disebut algorithmic stablecoin karena tidak didukung oleh aset atau uang tunai, tetapi oleh algoritma dan smart contracts untuk mengelola pasokan token. Untuk memberi insentif kepada pengguna untuk mint USD, Terra Luna menciptakan Anchor, platform pinjaman terdesentralisasi, dan mulai menawarkan 20% bunga deposito USD stablecoin. Cukup cepat Luna took off, dengan orang-orang membeli Luna, mengubahnya menjadi USD, dan menyetorkan USD ke Anchor dengan rate bunga 20%. Harga Luna meningkat sekejap, dari $5 di pertengahan 2021 ke puncaknya $110 di April 2022. Inilah yang kita sebut sebagai positive flywheel effect. Total value locked di Anchor mencapai $17 miliar. Sebagian besar terdiri dari USD yang memperoleh bunga 20% per tahun. Namun bagaimana USD tetap stabil di $1? Ketika permintaan USD melebihi pasokannya dan harga naik di atas $1, arbitragers yang melakukan arbitrase alias arbitraser bisa mengubah Luna menjadi USD dan kemudian menjualnya di pasar untuk mendapatkan keuntungan. Ketika permintaan USD terlalu rendah, pedagang yang sama dapat melakukan kebalikannya dan membeli USD murah untuk diubah menjadi Luna dan menjual dengan untung. Yang artinya, protokol Terra mencoba menghilangkan pergerakan harga di USD dengan menggunakan pasokan Luna sebagai shock absorber. Lalu, untuk membantu menstabilkan harga selama kondisi pasar yang buruk, Terra Luna menciptakan Luna Foundation Guard, sebuah treasury yang diubah menjadi beberapa miliar dolar dalam Bitcoin yang digunakan untuk mempertahankan harga Luna atau USD jika terjadi pergerakan pasar yang besar. Investor di Luna Foundation Guard termasuk Jump Crypto, Three Arrows, Defiance Capital, dan lainnya. Pada puncaknya, Luna Foundation Guard memegang 80.000 Bitcoin dan sejumlah kecil aset lainnya. Untuk beberapa waktu, USD memang cukup stabil karena adanya demand yang cukup untuk USD karena pengguna ingin mendapatkan 20% bunga dari USD mereka di Anchor. Namun, masalah mulai muncul ketika permintaan USD dan Luna menurun. Dan saat ini, Luna Foundation Guard mulai mempertahankan harga token. Masalah mulai muncul ketika harga Bitcoin mulai turun di awal bulan Mei. Dan entitas besar pun juga mulai menjual USD dalam jumlah besar ke pasar sekitar 9 Mei 2022. Hal ini menyebabkan harga USD turun di bawah target $1 yang mencapai 75 sen. Pada titik ini, Luna Foundation Guard yang sudah menghadapi kerugian atas Bitcoin yang baru saja dibeli, mempertahankan harga USD dan Luna dan menjual beberapa Bitcoin yang dipegangnya untuk mempertahankan harga aset. Namun, dengan menjual Bitcoin mereka, ini menyebabkan pasar kripto turun. Dan ini memberikan tekanan harga yang turun alias downward price pressure pada semua token kripto termasuk Luna. Intervensi oleh Luna Foundation Guard ini memungkinkan USD untuk sementara memulihkan value-nya ke 92 sen. Tapi orang-orang mulai melihat tanda-tandanya dan menjual USD mereka dengan harga diskon ke aset yang lebih aman seperti USDT dan USDC. Arbitragers yang melakukan arbitrase menambahkan tekanan jual alias sell pressure tambahan ke token USD dan Luna. Karena USD dapat dikonversi dengan rasio 1:1 ke Luna senilai $1,
Para arbitrase menukarkan USD dengan Luna dengan harga diskon. Ini menghasilkan lebih banyak Luna yang dicetak untuk setiap USD yang dibakar, menciptakan hyperinflationary loop dalam pasokan Luna. Nilai Luna dengan cepat terdepresiasi karena arbitraser membeli USD, membakarnya menjadi Luna, lalu membuang Luna itu ke pasar. Dan di saat inilah semuanya runtuh. Hal ini menciptakan tekanan jual tambahan pada harga Luna, yang kemudian perlu dibeli oleh Luna Foundation Guard untuk melindungi harga. Sama seperti ketika harga Luna meningkat karena meningkatnya permintaan untuk USD, dengan ini Luna jatuh dengan tingkat yang lebih cepat. Pada 12 Mei, Luna Foundation Guard sudah menjual sebagian besar aset mereka, sekitar 75.000 Bitcoin, senilai lebih dari 2 miliar dolar pada saat itu. Ini semua untuk mencoba mempertahankan harga USD, tapi semuanya sudah terlambat. USD telah diperdagangkan di bawah 50 sen. Dan Luna menuju 0 dolar. Hanya dalam seminggu, Luna telah berubah dari sekitar 80 dolar menjadi 0 dolar. Dan ekosistem Terra Luna senilai 65 miliar dolar hancur. Setelah kegagalan Luna, detail tentang berapa banyak perusahaan kripto yang terkena dampak mulai dipublikasikan. Do Kwon, pendiri Terraform Labs, pengembang Terra Luna pun menghilang setelah runtuhnya ekosistem Terra Luna. Dalam minggu-minggu setelah Luna crash, terungkap kalau Kwon adalah bagian dari tim di balik Basis Cash, stablecoin algoritmik lain yang gagal pada tahun 2020. Karena dampak parah dari Terra Luna crash pada seluruh ekosistem, pihak berwenang di seluruh dunia ingin bertemu dan berbicara dengan Do Kwon. Namun saat ini semuanya seperti yang Cryptosias sudah dengar di konten-konten This Week in Crypto kami, pemerintah Korea Selatan sudah membatalkan paspornya dan saat ini menjadi subjek untuk surat perintah penangkapan internasional. Meskipun saat ini dia tetap aktif melakukan posting di Twitter, sampai sekarang tetap tidak jelas di mana Kwon saat ini bersembunyi. Kejatuhan Terra Luna menyoroti beberapa masalah mencolok dalam industri kripto, terutama dalam stablecoin algoritmik dan platform pinjaman terpusat alias centralized. Meskipun itu adalah hal yang mengerikan untuk terjadi, dengan regular investors dan proyek kehilangan miliaran dolar, ada harapan bahwa peristiwa semacam ini hanya akan membuat ekosistem kripto lebih kuat dalam jangka panjang. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari runtuhnya Terra Luna, itu adalah untuk tidak seluruhnya mempercayai platform centralized seperti exchanges atau platform pinjaman. Ingat Cryptosias, lindungi aset kalian dengan segala cara dan selalu do your own research. Tapi untuk kali ini, karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas tentang Project Terra Luna, akan ada part kedua untuk topik kali ini. Kita akan mengupas tuntas dan melihat seberapa dalam dampak keruntuhan Terra Luna yang menghancurkan platform pinjaman, lembaga kripto dan VC terkenal, dan juga orang-orang biasa dan dalam prosesnya menghapus ratusan miliar dolar dari seluruh pasar kripto. Apa di sini kiranya ada Cryptosias yang mungkin sempat melakukan investasi di Luna tahap awal dan mengalami crash tersebut? Jangan lupa untuk sharing dan saling berbagi opini dan pengalaman tentang kejadian ini di kolom komen. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar kripto. Ingat kalau yang kami share di video-video kami bukanlah nasihat keuangan. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.